Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah keperawatan. Sejarah keperawatan menjadi penting untuk dipelajari oleh mahasiswa keperawatan supaya mahasiswa atau calon perawat mengetahui mengenai asal mula sejarah keperawatan. Ilmu keperawatan dan peran perawat itu sendiri berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Keperawatan saat ini sudah jauh berbeda dengan praktek keperawatan bertahun-tahun yang lalu dan perubahan ini berlanjut sejak abad ke-21. Kebutuhan masyarakat itu juga mempengaruhi perkembangan ilmu keperawatan. Kebutuhan masyarakat akan tenaga keperawatan dan ilmu keperawatan mempengaruhi perkembangan dan peran keperawatan pada saat ini. Pada zaman dahulu kala, ya, sesuai dengan sejarah, landasan dari adanya perawat adalah didasarkan pada adanya peran wanita, kemudian yang dikaitkan dengan naluri keibuan atau mother instinct, yaitu pada pekerjaan merawat. Jadi pada umumnya seorang wanita memiliki naluri keibuan atau mother instinct untuk merawat ataupun mengasuh anak, merawat anak, kemudian juga melindungi anak serta merawat orang lain yang lebih lemah. Kemudian secara agama juga diceritakan pada agama Kristen dan Islam, kemudian ada kebutuhan perawat karena kondisi perang, kemudian perubahan sikap masyarakat. Peran wanita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak perempuan, saudara perempuan memiliki naluri keibuan, naluri kewanitaan untuk merawat dan mengasuh anak, termasuk merawat ataupun mengasuh anggota keluarga lain atau orang lain yang lebih lemah. Inilah awal mula muncul adanya seorang perawat. Selain itu, ya, pada agama Kristen dan Islam juga diceritakan berbagai cerita mengenai perawat-perawat pada zamannya. Kemudian pada kondisi perang, ya, banyak tentara ataupun masyarakat yang terluka akibat situasi perang. Nah, kondisi ini juga memunculkan, ya, adanya perawat pada zaman itu. Nah, perang membutuhkan kehadiran seorang perawat. Kemudian, sikap perawat juga mempengaruhi perkembangan ilmu keperawatan. Pada situasi ini, ya, tuntutan masyarakat, kemudian kemajuan pengetahuan dan ilmu teknologi itu meningkatkan peran ataupun ilmu keperawatan. Pada tahun sebelum 1800-an, keperawatan bekerja sendiri-sendiri, belum ada organisasinya. Kemudian pada awal tahun 1990 ada di Amerika terdapat 3 konsil keperawatan yang merupakan cikal bakal awal adanya organisasi keperawatan di dunia. Yaitu ada The American Association of College of Nursing, kemudian The American Nurses Association, and the American Organization of Nursing Executive, and the National League for Nursing. Ini adalah beberapa contoh nursing leaders atau tokoh-tokoh awal munculnya keperawatan, dan kemudian beliau juga menciptakan konsep-konsep keperawatan. Ada Florence Nightingale, Clara Barton, Maria Mahoney, Lillian Wald, Livina Eldoc. Ini adalah tokoh-tokoh awal munculnya ilmu dan teori keperawatan. Pada zaman dahulu, praktik keperawatan atau tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat saat itu adalah merawat dan mengobati luka. Ini tentu saja perawatan dan pengobatan luka masih terbatas memakai tumbuh-tumbuhan sebagai pengobatan penyakit ataupun herbal. Kemudian yang kedua adalah menurunkan panas dengan memberikan air minum yang banyak. Dan kemudian sudah ada praktek kompres, ya. Kompres pada saat itu juga menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal. Kemudian ada proses atau tindakan membuka abses. Abses itu adalah
semacam luka yang ada di jaringan di dalam tubuh. Biasanya tampak luarnya itu tertutup rapat, kemudian ada hangat, kemudian ada nyeri. Tapi sebenarnya di dalam jaringan itu ada banyak nanah yang kita sebutnya dengan abses. Caranya membersihkannya adalah dengan membuka. Kalau zaman sekarang sudah dengan di ruang operasi dengan pisau insisi, tapi pada zaman dulu ternyata sudah ada, yaitu membuka abses, membersihkan luka dengan menggunakan batu yang tajam. Ya. Kemudian sudah ada juga praktek menghentikan perdarahan dengan menggunakan batu-batu yang panas, kemudian pemakaian tumbuh-tumbuhan atau tanaman herbal sebagai obat untuk suatu penyakit. Praktek ini sudah dilakukan sejak dulu kala. Nah, praktek-praktek ini sampai saat ini juga sudah masih tetap dilakukan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang terbaru. Kemudian untuk sejarah organisasi keperawatan, di sini yang pertama adalah perkumpulan kaum Verpleger Bumi Batera. Jadi ini masih zaman Belanda, ya, berdiri tahun 1928. Kemudian berubah menjadi Perkumpulan Kaum Verpleger Indonesia (PKVI). Kemudian pada masa penjajahan Jepang, ya, perawat ini terpecah. Ya, ada perawat Juru Kesehatan Indonesia (PDKI) di Ujung Pandang. Kemudian ada juga Serikat Guru Kesehatan di Yogyakarta, ada juga Persatuan Juru Rawat Islam Perjurais di Jakarta. Nah, PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu ada sejak tahun 17 Maret atau sejak tanggal 17 Maret 1974. Ini adalah organisasi keperawatan utama di Indonesia. Meskipun saat ini banyak organisasi keperawatan sesuai bidang tetap bermuara atau pusatnya atau di bawah koordinasi PPNI. Misalkan ada IPANI, Ikatan Perawat Anak Indonesia. Itu tetap koordinasinya adalah di bawah PPNI. Kemudian pada zaman purba, ya, manusia zaman purba itu masih menganut kepercayaan animisme. Jadi menghubungkan adanya suatu penyakit dengan roh-roh halus atau dengan makhluk gaib. Ya. Jadi orang saat itu zaman purba orang itu menganggap apabila ada orang yang sakit berarti karena pengaruh makhluk gaib ataupun roh ataupun arwah-arwah. Sehingga orang-orang yang menaruh perhatian terhadap tanda-tanda penyakit di sini adalah orang ahli, kemudian penyembuhannya juga dengan cara-cara untuk mengusir makhluk gaib. Ini adalah pada zaman purba. Kemudian sejarah selanjutnya adalah mulai pada masa penyebaran Islam periode 570 Masehi sampai 632 Masehi. Perkembangan keperawatan di masa ini sejalan dengan perang kaum muslim ataupun jihad. Sistem kedokteran masa lalu yang lebih menjelaskan pengobatan dilakukan oleh dokter pada masa ini. Sudah ada dokter yang dia keliling dari rumah pasien ke rumah pasien yang lain, ya, dengan memberikan resep. Kemudian hanya sedikit literatur tentang perawat yang ditemukan pada masa penyebaran Islam ini. Namun periode ini dikenal ada seorang perawat, ya, bersama Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan peran keperawatan, yaitu Rufaidah binti Sa'ad. Rufaidah binti Sa'ad atau Rufaidah al-Aslamiyah. Masa setelah Nabi atau post-prophetic era tahun 632 Masehi sampai 1000 Masehi, dokumen yang ada masih didominasi oleh kedokteran. Dr. Al-Razi yang digambarkan sebagai seorang pendidik dan menjadi pedoman yang juga menyediakan pelayanan keperawatan, menulis karangan tentang the reason why some person and common people leave a physician even if he is clever. Di masa ini ada perawat yang diberi nama Al-Asiyah dari kata asa yang berarti mengobati luka dengan tugas utama adalah memberikan makanan, memberikan obat, dan rehidrasi pada masa itu. Nah, kemudian ada masa late to middle age 1000 Masehi sampai 1500 Masehi. Masa ini negara-negara Arab sudah membangun rumah sakit dengan baik dan mengenalkan perawatan orang sakit. Ada gambaran unik di rumah sakit yang tersebar dalam peradaban Islam
Dan banyak dianut rumah sakit modern saat ini hingga sekarang, yaitu pemisahan antara ruang pasien laki-laki dan wanita. Ternyata pemisahan ruang laki-laki dan wanita di rumah sakit sudah ada pada zaman dahulu. Serta perawat wanita khusus merawat pasien wanita dan perawat laki-laki hanya merawat pasien laki-laki. Meskipun saat ini sudah dikombinasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perawatan. Pada masa modern, yaitu 1500 Masehi sampai dengan sekarang, ilmu keperawatan sudah berkembang, perawat sudah kita sebut sebagai profesi, kemudian tindakan keperawatan terus berkembang dan berubah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berubah. Masa ini banyaknya ekspatriat asing, perawat asing dari Eropa, Amerika, Australia, India, dan Filipina masuk dan bekerja di rumah sakit di negara-negara Timur Tengah. Salah satunya adalah Lutfiyah Al-Khatib, seorang perawat bidan Saudi pertama yang mendapatkan diploma keperawatan di Kairo tahun 1960. Kemudian membangun institusi keperawatan di Arab Saudi. Sebenarnya telah dibangun di masa Nabi Muhammad SAW, di mana mempengaruhi filosofi praktek dan profesi keperawatan. Nah, kemudian pada tahun 1950 ada Organis Healthcare dan pembangunan rumah sakit di Arab Saudi. Nah, pada saat ini keperawatan sudah mulai maju. Kemudian sejarah keperawatan di Indonesia. Pada masa ini perawat berasal dari penduduk pribumi yang disebut Velplegek dengan sebutan Zeken Opasier atau penjaga rumah sakit. Kemudian pada pemerintahan Belanda saat itu ada usaha di bidang kesehatan, yaitu mendirikan rumah sakit satu, yang pertama yaitu Binden Hospital di Jakarta tahun 1799, kemudian mendirikan rumah sakit 2, Baten Hospital, kemudian membentuk Dinas Kesehatan Tentara, kemudian membentuk Dinas Kesehatan Rakyat. Ini pada zaman Belanda. Kemudian pada zaman penjajahan Inggris, ya, Gubernur Jenderal Raffles sangat memperhatikan rakyat dengan semboyan kesehatan adalah milik manusia. Usaha-usahanya di bidang kesehatan meliputi ada pencacaran secara umum, mungkin saat ini kita sebut dengan imunisasi massal, kemudian membenahi cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa, kemudian memperhatikan kesehatan kepada para tawanan perang. Kemudian kalau pada saat zaman penjajahan Jepang itu justru dunia keperawatan dan kesehatan di Indonesia mengalami kemunduran. Nah, ini disebut zaman kegelapan dunia keperawatan di Indonesia. Apa saja kemundurannya? Yaitu keperawatan atau kesehatan di sini dikerjakan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Kemudian pimpinan rumah sakit juga diambil alih oleh orang-orang Jepang. Obat-obatan sangat kurang serta adanya wabah penyakit terjadi di mana-mana. Ini penurunan ini terjadi pada masa penjajahan Jepang. Kemudian pada zaman kemerdekaan di sini, usaha-usaha di bidang kesehatan mulai tahun 1949 sudah mulai bagus, mulai dibangun rumah sakit dan balai-balai kesehatan. Pada tahun 1952 mulai didirikanlah sekolah perawat, sekolah guru perawat dan sekolah perawat setingkat SLTP. Pada tahun 1962 mulailah didirikan pendidikan keperawatan profesional dimulai dari adanya sekolah akademi keperawatan. Jadi zaman dulu masih sekolahnya itu SMP sekolah perawatnya, kemudian SPK itu setara SMA, kemudian perawat profesional dimulai dari Akper. Tahun 1962 sampai sekarang keperawatan mulai berkembang dengan pesat. Tahun 1962 mulai banyak didirikan akademi keperawatan atau Akper. Tahun 1985 kemudian mulai ada program sarjana keperawatan, ya, yang pertama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulusan pertamanya tahun 1988. Jadi yang Akper kemudian sekolah sarjana. Lulusan pertama 1988. Dampaknya apa? Di sini meningkatkan pelayanan keperawatan, pendekatan proses keperawatan. Jadi sudah mulai ketika sudah ada perawat profesional, sudah mengenal adanya asuhan keperawatan, sehingga peran dan fungsi perawat itu juga semakin jelas di rumah sakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi lebih diakui juga posisi perawat dalam pelayanan.
Demikian materi yang bisa kita berikan. Banyak sekali cerita tentang sejarah keperawatan. Silahkan untuk menambahkan informasi mengenai sejarah keperawatan dari berbagai sumber dengan cara mencari dan membaca sumber pustaka yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.